Pernah nggak hidup terasa berjalan tapi hati kok makin kosong? Bisa jadi tanpa sadar kita sedang terjebak permainan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Semoga Allah beri kita kesehatan lahir batin. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya makin banyak konten seperti ini yang jadi amal jariah kita bersama. Pernahkah kamu merasa hidup terus berjalan, tapi hati justru semakin kosong? Rutinitas lancar, pekerjaan jalan, bahkan teman dan keluarga ada, tapi ada ruang hampa yang tak terisi. Kadang kita mengira itu hal biasa, namanya juga manusia. Kadang bahagia, kadang bosan, tapi tanpa sadar ada sesuatu yang lebih dalam, bisikan halus yang membuat kita menjauh dari Allah sedikit demi sedikit. Allah sudah mengingatkan dengan tegas dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Quran Surat Fathir ayat 6. Tapi sayangnya justru sering kita lengah, menganggap remeh, dan terkadang malah menuruti arahnya. Musuh biasanya terlihat jelas, tapi syaitan justru bersembunyi. Ia tidak datang dengan wajah menakutkan, melainkan dengan bisikan rasa malas, menunda sholat, atau memberi kenyamanan palsu dalam dosa. Inilah masalah besar. Musuh tak terlihat, tapi selalu ada. Kalau hati kita sering kosong, ibadah terasa berat, atau dosa kecil terasa biasa, itu tanda jebakan sudah bekerja. Dan disinilah masalah sejati dimulai. Kita sedang menghadapi musuh yang nyata, tapi tak terlihat. Jebakan setan jarang datang dengan wajah menyeramkan. Justru yang paling berbahaya adalah jebakan halus yang terasa sepele. Awalnya hanya rasa malas, menunda sholat 5 menit, memilih rebahan daripada membuka mushaf, atau menunggu waktu yang pas untuk bertaubat. Bisikan itu kecil, tapi jika dibiarkan, lama-lama jadi kebiasaan. Setan pandai membuat kita nyaman dalam kelalaian. Ia menyeliuti dosa dengan pembenaran. Cuma sekali, yang penting hatinya baik, atau nanti masih sempat tobat. Padahal, setiap langkah kecil menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dan disitulah letak kelicikannya. Setan tak perlu membuat kita langsung ingkar. Cukup dengan membuat kita lengah, lalu menunda, hingga akhirnya hati semakin keras. Jika jebakan halus ini dibiarkan, kita bahkan tidak sadar sedang dijauhkan. Bukan dengan langkah besar, tapi setapak demi setapak, sampai kita menoleh ke belakang dan mendapati diri sudah jauh dari Allah. Kesadaran paling pahit adalah ketika kita mendapati diri sudah terlalu jauh berjalan. Bukan menuju Allah, tapi justru menjauh darinya. Awalnya, kita pikir hanya dosa kecil, hanya sekedar menunda ibadah, hanya sekedar ikut arus. Tapi lama-lama, hati mulai kehilangan rasa, dosa besar terasa ringan, dan kebaikan terasa berat. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkanlah satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, hatinya akan kembali bersih. Tapi jika ia terus mengulanginya, maka hatinya akan diliputi titik hitam itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah kesadaran pahit. Syaitan tidak butuh menjatuhkan kita sekaligus. Ia cukup membuat kita nyaman dalam kelalaian. Dan tanpa sadar, kita sudah terjerat. Terasa tenang padahal makin jauh dari Allah. Kalau hati sudah keras, nasihat terdengar membosankan. Al-Quran tak lagi menggugah, dan sholat hanya jadi rutinitas kaku. Itulah tanda jebakan sudah mengikat. Dan kesadaran pahit ini harus segera jadi alarm, sebelum terlambat. Setiap jebakan pasti ada jalan keluar. Dan Allah tidak mungkin membiarkan hambanya tanpa pertolongan.
Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh." Quran Surat Fatir ayat 6. Artinya, kita diminta sadar, bukan pasrah. Musuh harus dihadapi, bukan dijadikan teman. Lawan setan bukan dengan ego atau kekuatan diri sendiri, tapi dengan senjata yang Allah ajarkan, zikir yang menjaga hati, salat yang menegakkan jiwa, dan Al-Quran yang jadi cahaya penuntun. Jalan keluar selalu ada, bahkan bagi yang terjerat lama. Setiap istighfar memecahkan rantai, setiap salat melemahkan jerat, dan setiap doa tulus membuka pintu harapan. Dan yang paling indah, Allah tidak hanya menunggu kita kembali. Dia mendekat, menyambut taubat kita lebih cepat dari langkah kita menujunya. Itulah jaminan, selama masih bernapas, jalan keluar selalu terbuka. Jika hari ini kita sadar, itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah masih sayang dan ingin kita kembali. Harapan selalu ada, bahkan setelah bertahun-tahun dalam kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan tunda lagi. Mulai dari yang paling sederhana, istighfar pagi ini, sholat tepat waktu, atau sekadar membuka mushaf satu halaman. Kecil di mata kita, tapi besar di sisi Allah. Aksi kecil ini bukan hanya menyelamatkan diri, tapi juga orang-orang terdekat. Ingatkan keluarga, sahabat, bahkan teman kerja, karena setan menjerat siapa saja tanpa pandang usia. Jangan tunggu besok, jangan tunda lagi. Jadikan detik ini langkah pertama, karena semakin cepat kita melawan jebakan setan, semakin dekat kita pada rahmat Allah. Insya Allah, ini awal dari hidup yang penuh cahaya. Semoga kita termasuk hamba yang selalu sadar, segera bangkit dari jebakan setan, dan istiqomah di jalan Allah. Jangan lupa, sebarkan kebaikan ini dengan like, share, dan subscribe, agar jadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.